Pertama, nah ini Bitcoin nih. Jadi Bitcoin mungkin kalau kita lihat daily itu udah agak susah. Kita mesti lihat weekly. Nah di weekly dari Bitcoin ya, kalau kalian perhatiin ini kan sebentar lagi nyentuh all time high. Nah biasanya kalau suatu pergerakan indeks atau instrumen udah nembus all time high, biasa tuh bakal terjadi rally berkelanjutan. Nah ini kan saat ini belum, tapi preparation nih, karena periode halving dari Bitcoin kan itu sebentar lagi nih. Sekarang udah Maret, 1 bulan lagi nih periode halving dari Bitcoin. Nah kalau kita lihat Bitcoin sendiri di weekly itu ada pattern yang namanya inverted head and shoulders. Jadi meskipun nggak begitu gede, meskipun nggak begitu, sorry bukan nggak begitu gede, ini gede. Meskipun nggak begitu ideal, tapi ini masih termasuk kategori yang bisa kejadian gitu. Kenapa saya bilang nggak ideal? Karena bahu kanannya ini agak kecil. Nah kalau kita hitung periode target daripada inverted hand and shoulders ini, maka Bitcoin akan berada di level 80.000. Oke. Nah, cuman dengan syarat dia mesti bisa ngelewatin. Aku kurang terbiasa pakai trading view jadinya. Dia mesti bisa lewatin titik all time high di sini nih, yaitu di level kurang lebih paling tinggi 69.000. Nah, itu titik kunci. 1 2 3. Nah, jadi Bitcoin sendiri kalau aku lihat ini tuh saat ini weekly dia sedang berada dalam wave ketiga, dimana mungkin 4 akan dapat penurunan sedikit dari wave 4. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan rally Bitcoin ya, kalian tuh mesti incer wave keempat alias bottom dari wave keempat yang mungkin sebentar lagi terjadi. Dimana kalau resesi ini dia nggak berhasil lewatin, akan ada periode turun dari wave 4, dan wave 4 itu proyeksi saya bottomnya ya itu kurang lebih di 57.000 kurang lebih, dengan target ke 80.000 ke atas. Oke, nah ini kita bahas bentar doang Bitcoin. Karena banyak banget request sekarang chat DM mintanya chatnya Bitcoin, chatnya kripto, udah bukan saham lagi. Ya aku ngerti sih saat ini memang likuiditas banyak lari ke cryptocurrency, tapi nanti biasanya kalau Bitcoin itu kan rally itu sama kayak saham tuh, indeks tuh blue chip dulu yang rally. Nah Bitcoin ini blue chipnya, kalau seandainya blue chipnya udah ketahan, yang jalan tuh second linernya, nah alias periode altcoinnya. Nah setelah altcoin nanti selesai rally, yang jalan tuh koin micin tuh. Nah setelah koin micin rally, nah biasanya tuh masuk periode koreksi. Nah begitu juga dengan market. Market kita Januari itu rally big banks, rally blue chip itu kenceng. Nah kemudian momen sekarang nih kalian perhatiin banyak saham-saham gorengan yang main kan. Nah itu sama tuh. Nah kalau sementara kalau di Bitcoin, Bitcoinnya belum koreksi. Nanti kalau seandainya Bitcoinnya udah mulai koreksi, biasanya altcoinnya main. Nah setelah alt session itu selesai, micinnya yang main. Nah setelah itu baru market saham itu bisa rame lagi. Jadi memang likuiditas itu selalu pindah dari satu instrumen ke instrumen lain. Kalau kata Cicu itu ada gula ada semut. Nah ini semut-semutnya ini pasti lagi ngejar gula-gula yang manis gitu. Nah ini memang lagi manis nih cryptocurrency gitu. Nah aku nggak begitu ngikutin lagi altcoin. Kira-kira ada altcoin apa yang mesti kalian lagi yang paling hot tuh apa sih gitu loh. Sekarang nggak micin, sekarang Bitcoinnya masih naik, altnya juga belum kenceng. Alt itu bisa double-double, sama kayak konsepnya sama dengan market saham. Second liner itu pasti lebih kenceng. Ondo, gila sekarang nama altcoin tuh beda-beda ya. Ondo apa sih? Ondo USDT gini. Wow. Nah ini kan juga very 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 uptrend. Jadi ini clear base, lalu rally, kemudian ini base lagi. Nah ini siap-siap rally nih. Di proyeksiku rally dari ini kita mesti pakai Fibo. Nah rally dari
Ondo 0,56 sampai 0,7. Pluk. Koin ARB. Sol. Nah, ini favorit semua orang lah ya, Solana ya. Gila cuy, ini chartnya clear nih. Ini chart altcoin sih pada enak banget ya. Pantas kalian semua lagi happy banget ya. Ini kan cup and handle clear. Target dari Solana tuh ke 160. Nah, cuman kalau kita lihat jangka panjang ya, ini AHA poinnya ini adalah secara Elliott Wave Solana itu ke 200. Sekarang baru 134. Nah, itu potensi tuh menurut aku. Kripto lagi birahi. Halo Bro Ari. Ini namanya birahi ya. Ya, asikan di kripto I know. Karena time frame begini, saham-saham begini tuh kalau saham dengan chart begini ini mungkin bisa muncul setahun sekali gitu. Tapi kalau di kripto sekarang muncul terus tuh. Ini bukan saham nih, kripto. Jangan sombong, kripto memang ATH, nanti dibanting nangis-nangis ya, enggak lah, itu tergantung profil masing-masing lah. Manta, yuk kita lihat Manta. Ini aku bahas sampai 5 lah ya, habis itu kita balik ke habitat dari akun ini, yaitu ini yang mana nih? Banyak banget. Ini kali ya, Manta USD kali ya. Ini aja rejection berkali-kali di 2,5. Aku belum bisa baca ini nih arahnya kemana. Masih belum clear. Sorry. Karena dia baru listing ya, jadi nggak begitu. Wow, ini Doge ini kan ada potensi Elon Musk bakal main lagi nih. Jadi lucunya itu kayak apa koin Meta ya, koin apa gitu ya. Itu transaksi satu hari 20 triliun, 2 kali lipat daripada IHSG, sementara market cap-nya tuh cuman berapa. Jadi memang likuiditas saat ini lagi full di kripto. Makanya kalian yang di saham ya udahlah, saat ini kalau memang lagi sepi, lagi nggak ada pergerakan kemana-mana, ya udahlah nyantai aja menurutku. Memang ada saat-saatnya kita rest, memang ada saat-saatnya kita istirahat buat yang di market. Nanti semua akan muter lagi. Jadi kalau menurut buku Psychology of Money ya, seberapa orang expert di satu instrumen itu tergantung dia lahir di kapan. Kalau lu lahir di tahun 1990 sampai XX, itu lu bakal expert di bonds. Kalau sekian sampai sekian lu bakal expert di properti, sekian sampai sekian lu bakal expert di stocks, sekian sampai sekian lu bakal expert di something gitu loh. Nah, jadi whatever kesimpulannya adalah there is no best instrument. Instrumen investasi itu semua punya siklusnya masing-masing. Nah, ini makanya kalau buat kalian yang saat ini di market ngerasa sepi, ya wajar. Saat ini likuiditas semua lagi pindah. Nah, jadi kalau Doge, titik kunci utamanya itu dia mesti bisa lewatin 20. Nah, kalau udah ngelewatin 20, ngeliatin 20 ini, nah ini tuh namanya double bottom yang amat-amat gede, dimana targetnya itu ke 33,8 something. Udah lah, kok dibanting aja Bitcoin pindah lagi likuiditas ke saham, nggak bisa begitu.
Oke, kita lihat XRP. Ini udah yang keempat ya. Yang kelima kita habis kelima kita pindah. XRP apa nih? USD, USDT atau BTC? XRP yang mana? Kalian mesti bahas ininya juga dong, komparasi harganya dong. Mau yang BTC atau USDT? XRP USDT. USD ya. Oke, USDT. Ini aku pakai daily. Ini juga uniknya itu gini. Ini kalau kalian belajar volume ya. Saat ini itu ada rejection hammer gede. Itu dengan volume besar. Warna itu nggak masalah. Karena open dan close-nya itu berdekatan. Jadi ini sebenarnya nggak begitu masalah. Merah itu bukan berarti jelek. Justru kalau hammer dengan volume gede gini di bawah, nah itu pertanda mau reversal tuh. Nah ada saham yang begini. Nanti aku bakal jelasin kayak gimana. Aku bakal kasih beberapa hint. Jadi begini. Kemudian kalau kita lihat ini dia tuh punya trend line yang menurun. Tuh. Ini kalau bisa lewat ini bakal cukup wow. Bakal ke 0,7 ini. Nah, kalau aku lihat sendiri ini tuh udah arah rounding bottom. Kalau dia koreksi maksimal 0,55, break target ke 0,7, ada arah bahwa kalau 0,7 ini lewat, dia bakal nge-create pattern inverted and shoulders. Dimana next koreksi maksimal. Nah, kalau dari plan ini ya, kalau kita lihat dari gambar ini, intinya ya, XRP itu batas koreksi maksimalnya 0,55. Setelah itu 0,6 bakal jadi support. Nah, setelah itu dia bakal memulai bull run melewati 0,7 ke titik tertinggi dia, 0,85. Bukan titik tertinggi, sorry. Ke last high di tahun lalu itu 0,8 mendekati 1. Nah, sementara kalau kita lihat bull run yang ada di sini, ya ini belum bisa jadi acuan karena ini adalah ketika Bitcoin itu mendapat tumpahan likuiditas dari quantitative easing. Kalau rally yang di sini ini nggak ada kelimpahan likuiditas sebenarnya, tapi pengurangan supply. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda penggerak harga saham. Jadi Bitcoin itu bukan barang dagangan yang punya bentuk wujud fisik. Jadi benar-benar dipengaruhi oleh supply dan demand. Nah, ini ketika supply demand berlebihan, ini ketika supply mulai bakal di halving. Dimulai dikurangi setengah sehingga kalau kita lihat mana yang lebih efek, harusnya yang lebih kencang itu sebelumnya. Tapi kalau seandainya ada QE lagi, nah ini bisa lebih kencang. Apakah bakal ada QE atau enggak? Jawabannya karena suku bunga ini mau dipangkas, ya ada potensi orang tuh nggak mau nabung di bank gitu loh. Ada potensi orang bakal keluarin uangnya di bank, pindah ke instrumen yang lebih beresiko gitu. Jadi that's why ini alasan kenapa cryptocurrency itu rally. Nah, buat kalian yang mau tahu, ntar aku juga undang Cik Cuai. Mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Aku nggak tahu kapan aja beliau sempat. Kita bakal bahas kenapa Bitcoin rally, sudut pandang makronya, lalu kayak Bitcoinnya satu persatu nanti kita bahas deh gitu. Saya nggak punya 100 Bitcoin. Satu aja boro-boro. Saya masih punya kripto, jujur, di akun Binance saya yang tahun lalu saya aktifin. Itu ada sekitar 2-3 bulan lalu. Tapi Coin for Fun itu pernah ramai banget ya. Itu zaman-zaman dulu ya, seru banget tuh. Gila, itu udah kayak dukun banget di kripto. Kalau di saham aku perlu nyari waktu itu, mungkin perlu buka Broksum, perlu buka ini, itu panjang. Kalau di kripto tuh nggak perlu. Ngasal doang, ngelihat asal doang. Ini koin apa juga saya nggak tahu. Ngasal analisa doang, hit rate 80%, 90%. Matic, oke, let's see. Matic USDT ya, Binance. Nah, kalau kita lihat chartnya begini-begini seru nih. Kenapa? Karena begitu dia rebound, itu justru tidak ada pengurangan volume. Nah, justru ada terjadi volume yang membesar. Ketika dia tidak membuat lower low, tapi volumenya masih besar, itu artinya dinamakan dengan akumulasi. Nah,
Matic sendiri patternnya ini tuh cup and handle. Titik koreksi maksimal I think saat ini adalah 0,94, selanjutnya 0,82. Target rebound untuk Matic pas banget di resist dia sebelumnya, yaitu mendekati 16. Pleng. Nah ini area kalau kalian mau beli itu di sini. Kalau seandainya takut nggak nyampe nyentuh, ya udah mau beli 10 juta, HK dulu 1 juta, 2 juta, 3 juta antri di sini, 5 juta antri di sini. Nanti average kalian kan bakal ketemu tuh tengah, mungkin sekitar kalau begitu porsinya mungkin sekitar 0,85 atau 0,86, 87. Nah begitu rally tinggalin tuh gitu. Chart crypto banyak yang cakep, gue setuju banget, banyak banget. Kalau memang kita modal chart doang, kalian yang jago-jago itu pasti pesta banget tuh, lagi party. Nah saham kita tidur dulu lah, santai dulu lah. Tidur sih enggak, masih bisa cuan enggak, masih bisa banget gitu. Nah kalau kalian berminat, tapi besok aku flight ya, sore malam, besok malam pasti sepi sih Sabtu. Tapi buat kalian yang mau ya bolehlah, Sabtu kita bahas kripto, kita bahas altcoin yang kalian pegang, Bitcoin, kemudian pergerakannya gimana, Elliott wave-nya gimana, volumenya gimana. Nah buat kalian boleh deh coba besok malam standby, mau request apa gitu. Nah oke. Nah lalu udah kali ya kripto ya, kok rame banget sih kalau kripto, ini udah jam 9 lewat loh. Ini aku sampai kayak RNDR itu apa coba, aku nggak pernah dengar. Manta itu kayaknya baru ya. Aku nggak lah ikutan kripto, aku udah capek banget di saham, harus 24 jam lagi nge-kripto. Aku punya Bitcoin, aku punya Sol, aku punya ETH, kemudian itu aku swing. Tapi aku nggak update channel lagi lah, capek. Cardano nggak berhenti nih. Oh ada ya, ada USDT ya, kita pakai USDT ya. Wow, this one is really good. Saya tuh paling suka yang begini-begini nih. Kenapa? Karena ini tuh namanya flag pattern. Bias flag pattern itu target kenaikannya itu sepanjang rally sebelumnya. Nah biasa yang kayak begini hit rate-nya itu tinggi. Nah karena dia udah break, targetnya tuh ke 0,88. Nah, ini di sini juga ada cup and handle. Ini kalau dia koreksi juga maksimal ke 0,578. Nah itu lebih cakep, 0,578, lalu break lanjut lagi, mungkin bisa ke sekitar 1. Ini ada. Oke, selesai. Saya kembali ke habitat saya lagi, boleh? Saham atau kripto? Iya, di koin banyak pattern cup and handle, inverted and shoulders udah menunjukin bullish pattern. Karena cup and handle dan inverted and shoulders itu wujud psikologis. Oke, kita balik ke saham ya. Bang. Nah, kalau kita lihat saham, sayangnya beda sama kripto. Di saham tuh regulasinya banyak, aturannya banyak. Tapi ya resikonya juga lebih rendah. Mitigasi profil resiko kalian juga di sini jauh-jauh lebih rendah dibanding dengan kripto. Nah itu bedanya. Ada tuh banyak tuh yang japri aku yang bilang, ngapain aku beli big banks, dapat dividen 3-4%. Di kripto aku 1 hari bisa dapat. Iya, tapi itu bisa hilang juga dalam 1 hari. Kalau memang ini memang lagi momennya bullish, nanti udah mulai koreksi pindah ke altcoin, habis itu altcoin mulai koreksi pindah ke micin. Nah di situ itu kan udah boleh kayak mungkin udah mulai coba mitigasi resiko gitu. Tapi altcoinnya itu yang menurutku yang paling aha moment atau jackpot moment itu begitu kalian bisa dapat di altcoin seasonnya. Karena altcoin season kalau bisa naik itu udah bukan kayak Bitcoin yang naik 100%. Kalau Bitcoin 100% ya dia mungkin bisa 1000%.
2000%, 10 kali lipat, 20 kali lipat. Kalau altcoin seperti itu. Sama kayak second liner. Kalau blue chip itu udah naik 5%, second liner itu udah 20%, 30% biasanya. Nah, kalau untuk saham sayangnya ya, itu masih ada outflow dari foreign cukup besar. Hampir setiap hari. Udah dari akhir 20-an Februari sampai sekarang. Nah, aku sendiri melihat ada potensi untuk market support yang di 7250 ini breakdown lalu turun ke bawah. Nah, saat ini terjadi, yang perlu kalian lakukan itu adalah bow big banks. Big banks itu saat ini semuanya lagi mengarah-arah ke koreksi. Kalau kita lihat Broksum juga distribusinya gede banget. Hari ini aja ZP itu keluar 153M gitu. Makanya aku lihat BBRI, sayangnya ini gapnya tuh udah nutup ya. Iya, ini udah nutup sayangnya gapnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kalian perhatiin foreign udah mulai jualan tuh. Last time foreign jualan, BRI-nya turun. Kemudian ini jualan, BRI masih sideways nih. Nah, ini tunggu waktu untuk koreksi menurutku. Titik beli nomor 1 pertama adalah 6.000 atau 59. Next adalah 5650. Biasanya kalau udah sampai ke 5650, MA200-nya tuh udah mulai naik perlahan. Ya, brandnya nanti kita bahas. Oke, itu BRI. Lalu BNI. Ini juga foreign udah mulai distribusi. Ini AK net sell, RX net sell, net buy-nya YP. Nah, Mandiri sendiri ini ada potensi dia menuju trendline yang ada di sini. Trendline di sini tuh 58 sampai 56. Kalau dia tembus tuh enggak apa-apa, wajar. Karena ini tuh pakai aritmik bukan logaritmik. Kalau pakai logaritmik harusnya dia agak spare sedikit ke bawah. Enggak perlu out. Ada potensi koreksi tapi belum tentu kena sama kalian punya average kan. Jadi kalau kalian punya average di bawah-bawah ya enggak perlu out. Keep aja, kenapa? Ini Ondo baru di live comment langsung 10%. Tadi dibahas ya kayaknya. Ya cocok, kalian gulung dulu, pindahin sebagian dana kalian ke kripto, nanti udah mulai koreksi, baru pindah lagi ke saham, cocok. Coba Stockbit aplikasi for Windows. Yo, itu very cool, saya punya. Masa saya nggak punya tuh? Masa kamu ajarin saya tiap hari pakai Stockbit? Oke? Nah, lalu Medco. Nah, ini termasuk second liner nih. Medco hari ini BK Akum, LG Akum, AK Akum, dan you know lah kan, ini salah satu saham favorit kita, saham kesayangan saya. Di beberapa hari lalu story yang saya mau bilang itu gini, Aman saat ini tuh harganya all time high 8.500. Kalian boleh cek nggak di 8.500 tuh market cap Aman berapa? Coba kalian cek di sini, bisa nggak? Gimana sih cara lihatnya? Valuation kali ya? Bukan. Berapa sih market cap Aman? 616 T. Nah, 616 T, bayangkan hampir 1.000 triliun. Kita anggap ini kan saham, kalau dijual kan nggak bisa. Aman itu kalian boleh lihat kepemilikan Medco di Aman itu sebesar hampir 20%. 20% dari 600 triliun itu berapa? 120 triliun. Market cap Medco sendiri cuma 29 triliunan gitu. Ya kita nggak usah anggap 20% dari 600 triliun lah ya. Kita anggap 600 triliun, kita diskonkan aja. Diskonkan 90% boleh nggak? Jadi 60 triliun. Nah 20% dari 60 triliun itu masih 12-an triliun. 12-an triliun untuk Medco, sumbangsi valuasinya itu bisa
Ya masa sih Medco ke 1500 nggak bisa gitu loh. Nah sementara kalau aku lihat dari Broksum, ini kan harusnya kalian punya lah ya kalau sering ikut. Planku adalah aku tuh 1200 sampai 1100 aku beli planku. Nah puji Tuhan low-nya tuh 1105, selisih 1 tick doang. Nah kalau kita lihat dari bottom sini sepanjang ini dari 16 Januari yang akum tuh siapa sih? Setahu aku BB 220 miliar. Aku tuh paling suka kok model Broksum begini. Model Broksum retail jualan, tapi broker-broker kakap beli. Nah ini biasanya something yang begini. Nah average beli mereka 1230. Jadi kalau sekarang kalian mau beli mahal, aku bisa bilang ini mahal. Nah kecuali dia turun ke 13, ya boleh lah kalau turun ke 13 atau ke 1250 lah maksimal. Targetnya ke 1500 ke atas. Kalau dari pattern cup and handle targetnya sih ke 1600 ke titik tertinggi ini. Begitu Medco di sini itu aman tuh belum all time high loh, bayangkan. Sekarang aman all time high. Medco-nya masih di sini. Jadi ini murah menurutku. Logika bodoh aja. Dan kemudian kalian lihat sendiri ini akumulasinya begitu luar biasa. Pindah barang dari retail, dari broker-broker retail pindah semua ke broker-broker kakap. Pakai stop bit lah. Iya, waktu aku live tuh masih 1200-an. Dan aku diceng-cengin sama yang di grup nih, tahu lah nih, investor gorengan nih. Aku diceng-cengin nih sama dia. Kok Medco kan belum kena 1200. Waktu itu gue bilang di grup, waduh Medco udah hijau aja gitu. Padahal memang belum kena. Yang bilang kena siapa? Gue chat tuh tiap hari, gak dibales sampai sekarang. Ini Medco udah 1300-an, udah hampir kena target. Enggak dibalas sampai sekarang, di-read aja enggak. Ayo dong, gentle dong. Oke, jadi Medco menurutku kalau sekarang mau average up 1300 sampai 1200-an something. Nah, kalian boleh lihat Medco tahun ini tuh bakal banyak melakukan corporate action. Itulah saya sukanya sama saham, adalah ada certainty yang bisa kita pegang. Ada landasan underlying yang bisa kita pegang. Ada landasan fundamental yang bisa kita analisa. Nah itu yang aku suka, kita bisa ketemu muka komisarisnya, kita bisa ikut RUPS-nya, meskipun cuma punya 1 lot, kita bisa lah minta aqua ataupun roti gratis kalau ada RUPS. Oke, itu Medco. Lalu ISO apalagi nih, bahas apa nih? Akra tuh salah satu yang very good. Nah kalau kalian lihat ini Akra dengan Medco kurang lebih Broksumnya. Cuman kalau di Akra sellernya tuh agak-agak lebih pro lah ya. Seller dari Akra tuh lebih gede. Broker-brokernya lebih kakap, tapi yang nampung juga kakap. Ini BB sendiri dari Januari awal sampai Maret udah beli 150M di 1646. Ini nggak rendah loh. Ini lumayan tinggi. AK juga 16an, makanya kemarin aku bilang Akra di bawah 16 beli. Nah Akra sendiri, ini kan aku udah bahas kan di live kan, sering malahan. Nah targetnya 1008 dan ini udah hampir kena. Jadi kalau untuk beli I say no. Untuk saat ini aku bilang enggak. Kalau mau beli ya 1007, tapi agak beresiko 1007. Lebih baik lebih murah lagi kalau kalian nunggu di bawah 1006. Kalau sekarang aku bisa bilang agak mahal kalau mau beli. Oke. Ali, kita coba lihat. Ali ini kayaknya udah kelar deh. Balik 400 lah kalau Ali. Ini kalau mau spek tuh di 400. Ini memang bukan saham yang untuk kita hold untuk jangka panjang tuh enggak. Gini. Ini tuh ada pihak yang keluar, NI BAN. Ini kan kalian tahu bukan sembarangan broker juga NI. Keluarnya dalam 3-4 hari ke belakang itu agak gede. Tapi bagusnya ya, baiknya itu ada foreign yang makan terus levelnya 650. Menurutku nih, ini besok tuh koreksi, Senin tuh koreksi terakhir tuh sampai 400, mendekati 400 maksimal, karena dia 400 tuh batas balik sebelum dia rally. Sementara foreign masih akum terus menurutku ya. Kalian boleh lihat nanti di 400 kalau ada rejection itu boleh di try gitu. BNGA
BNRA bagus nih, ada rejection, ada candle hammer hari ini. Broksum sih netral aja, tapi yang beli lumayan, kakak, BB, XL, yang jual kebanyakan retail. Oke. Nah, terus ada satu saham yang saat ini menurut aku lagi reversal. Aku post INKP tuh di sini. Februari 28. Kemarin nih aku post kemarin. Hari ini tanggal 1, iya kemarin nih. Sayangnya koreksinya nggak dapet tuh. Tapi kalau aku lihat INKP memang ada arah dia untuk ke MA 200. Puji Tuhan, kejadiannya begini. Nah, kenapa? Alasannya gini. Kita nggak usah lihat candle yang di sini dulu. Ini kan udah kejadian. Kita nggak usah lihat dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, kalian perhatiin masa sideways INKP. Itu ada foreign yang lumayan akumulasi. Oke. Nah, kalau kita tarik dari 2 Februari, awal Februari sampai 2 Februari, yang ini saya exclude ya. Dari tanggal 29 saya exclude, berarti saya masukin 28. Tuh. Ini kayak kalian perhatiin ada BK, ada AI, ada CC. CC itu belakangan bisa sering dipakai penggerak-penggerak motor-motor, penggerak-penggerak saham juga. Dan aku lihat ini ada akumulasi nih. Nah, kemudian kita coba lihat frekuensi analyzer. Nah, frekuensi analyzer INKP ketika dia sideways, nah itu banyak yang spikes, dan itu pertanda bahwa ini tuh ada big player yang entry. Nah, that's why INKP menurutku ini menarik nih. Ini ada arah-arah reversal. Cuman kalau untuk sekarang belinya di berapa? Hari ini kan 1 Maret. Kita coba lihat per hari. Ini salah nih. Per hari ini 2023 lagi. Pantas tadi gue bingung.